Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita masih diberi kesehatan serta kesempatan untuk melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, kepada sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, dan sampai kepada kita sekalian yang masih konsekuen terhadap ajaran beliau. Adapun tujuan saya di sini yaitu saya akan menjelaskan sedikit tentang ICT sebagai standar kompetensi. Adapun susunannya, yang pertama ada pengertian ICT dan pengertian standar kompetensi. Yang kedua ada tujuan ICT sebagai standar kompetensi. Yang ketiga ada ICT sebagai standar kompetensi di Indonesia. Pengertian ICT. ICT adalah suatu kerangka kerja yang mencantumkan kompetensi yang diperlukan oleh guru untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam kegiatan belajar mengajar dan praktek profesional guru. ICT merupakan terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi yang berkualitas. Pengertian standar kompetensi. Standar kompetensi adalah rumusan tentang kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang ditetapkan oleh industri atau asosiasi profesi yang relevan serta institusi lain yang kompeten. Tujuan ICT sebagai standar kompetensi. Penggunaan ICT untuk pembelajaran berlaku apabila ICT digunakan sebagai media untuk mengakses informasi dari internet. Internet merupakan sumber informasi untuk mencari dan menyebarkan segala ilmu pengetahuan ke seluruhan penjuru dunia dengan mudah. Tujuan ICT sebagai standar kompetensi. Yang pertama, penggunaan ICT sebagai media pembelajaran bagi guru dan siswa, sebagai alat mengakses informasi dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, faktor pendukung penggunaan ICT sebagai media pembelajaran adalah sumber informasi dan sumber belajar bagi guru dan siswa. Yang ketiga, faktor penghambat dan dalam penggunaan ICT sebagai media pembelajaran adalah kurangnya waktu luang serta kurangnya fasilitas baik ruang maupun komputer. Yang keempat, bentuk solusi untuk mengatasi hambatan dalam penggunaan ICT sebagai media pembelajaran adalah melibatkan berbagai pihak untuk meningkatkan proses belajar mengajar yang baik. ICT sebagai standar kompetensi pendidikan di Indonesia. Yang pertama, teknologi informasi pembelajaran. Electronic learning atau e-learning pada hakikatnya adalah belajar atau pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi komputer atau internet. Teknologi belajar seperti itu dapat juga disebut pembelajaran berbasis web. Istilah teknologi informasi lahir pada abad ke-20 yang diawali dengan terbentuknya masyarakat informasi. Istilah teknologi informasi yang menggunakan kata informasi pada dasarnya sangat berkaitan dengan istilah TK atau teknologi komunikasi yang dikenal lebih dahulu. Kita melihat ada teknologi komunikasi yang berfungsi sebagai penyaluran informasi. Ada juga teknologi informasi yang berfungsi sebagai penyimpan dan pengolah informasi. Fungsi yang terakhir inilah menyebabkan orang menyebutnya teknologi komunikasi sebagai teknologi informasi. Terdapat beberapa pandangan yang mengarah kepada e-learning, di antaranya e-learning adalah konvergensi antar belajar dan internet. E-learning menggunakan kekuatan dan jalinan kerja, terutama dapat terjadi dalam teknologi internet, tetapi juga dapat terjadi dalam jalinan kerja satelit dan pemuasan digital untuk keperluan pembelajaran. E-learning adalah penggunaan jalinan kerja teknologi untuk mendesain, memilih, mengorganisir pembelajaran. E-learning adalah pembelajaran yang dapat terjadi di internet. E-learning adalah dinamik, beroperasi pada waktu yang nyata, kolaborasi, individu, dan komprehensif.
E-learning adalah pengiriman sesuatu melalui media elektronik, termasuk internet, intranet, extranet, satelit, dan CD-ROM. E-learning adalah keseluruhan variasi internet dan teknologi web untuk membuat, mengirim, dan memfasilitasi pembelajaran. E-learning menggunakan kekuatan dan jalinan kerja untuk pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, pembelajaran melalui teknologi informasi. Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi yang selanjutnya dikenal dengan istilah teknologi informasi, mulai dari gambar-gambar yang tak bermakna di dinding-dinding gua, peletakan tonggak sejarah dalam bentuk prasasti sampai diperkenakannya dunia arus informasi yang kemudian dikenal dengan nama internet. Informasi yang disampaikan pun berkembang dari sekedar menggambarkan keadaan sampai taktik bertempur. Pemanfaatan internet sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran di sekolah tidaklah sederhana dan semudah yang dibayangkan, karena banyak hal yang harus dipelajari, diperhatikan, dan dilakukan dengan sungguh-sungguh sebelum menerapkannya. Sebagai media yang diharapkan akan menjadi bagian dari suatu proses belajar mengajar di sekolah, internet harus mampu memberikan dukungan bagi terselenggarakannya proses komunikasi interaktif antara guru dengan siswa, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Kondisi yang harus mampu didukung oleh internet tersebut terutama berkaitan dengan strategi pembelajaran yang akan dikembangkan, yang kalau dijabarkan secara sederhana bisa diartikan sebagai kegiatan komunikasi yang dilakukan untuk mengajak siswa mengadakan tugas-tugas dan membantu siswa dalam memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan dalam rangka mengerjakan tugas-tugas tersebut. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius agar penyelenggaraan pemanfaatan internet untuk pembelajaran bisa berhasil, yaitu yang pertama, faktor lingkungan yang meliputi institusi penyelenggara pendidikan dan masyarakat. Peranan institusi yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan komitmen sangat menentukan terselenggaranya pemanfaatan internet untuk pendidikan dalam di lingkungan sekolah. Yang kedua, guru atau pendidik meliputi latar belakang, usia, gaya mengajar, dan pengalaman. Peranan guru tak kalah menentukannya terhadap keberhasilan pemanfaatan internet di sekolah. Inisiatif pemanfaatan internet di sekolah justru banyak yang datang dari guru-guru yang memiliki kesadaran lebih awal tentang potensi internet guna menunjang proses belajar mengajar. Keberhasilan pembelajaran berbasis internet ini secara signifikan ditentukan oleh karakteristik guru-guru yang akan dilibatkan dalam pemanfaatan internet. Yang ketiga, peningkatan kompetensi TIK bagi guru. Kompetensi guru dapat diartikan sebagai penguasaan terhadap pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak dalam menjalankan profesi sebagai guru. Dengan demikian, kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru yang sebenarnya. Kompetensi terus akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap profesional dalam memajukan fungsi sebagai guru. Berdasarkan pengertian tersebut, standar kompetensi guru adalah suatu pernyataan tentang kriteria yang dipersyaratkan, ditetapkan, dan disepakati bersama dalam bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap bagi seorang tenaga kependidikan sehingga layak disebut kompeten. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.